Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Manajemen Inovasi akan mempresentasikan ide bisnis kami, yaitu bisnis brownies kopi, kudapan manis pecinta kopi, yang beranggotakan Muhammad Faiz Azidin. Ya, Mas Faiz. Yang kedua ada Mas Faris Naufal Permana. Yang ketiga ada Mbak Feberlian Anindya Rahayu. Yang keempat ada Mbak Aura Kakimah. Nah, yang terakhir yaitu saya sendiri, Rifda Khairunisa. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Muhammad Faiz Azidin. Latar belakang, menurut Bara LAM, mengatakan bahwa kopi adalah suatu jenis tumbuhan yang dibuat minuman dengan sifat fisik stimulan sehingga menyebabkan seseorang yang meminumnya akan tetap terjaga atau susah tidur, mengurangi kelelahan atau stres saat bekerja, serta mampu memberikan efek fisiologis yakni energi. Karena itulah, kopi sangat disukai oleh orang-orang. Di saat orang-orang menyukai kopi, disitulah mereka memanfaatkan peluang usaha terhadap kopi yang begitu besar. Kebanyakan orang mengolah kopi menjadi kopi instan dan lain-lain. Di sini kita ingin membuat sesuatu yang berbeda kepada orang lain, yakni brownies kopi. Biji kopi ketika sedang panen dan jika kita jual ke pasar maka harganya sangat rendah. Dan juga proses memanennya butuh pengorbanan yang cukup besar. Oleh karena itu, kami mencoba bisnis kreatif dari biji kopi yang dapat meningkatkan keuntungan dari biji kopi tersebut. Brownies kopi menjadi pilihan kami dalam mengolah biji kopi yang kami miliki. Brownies kopi adalah kue brownies rasa kopi dari biji kopi gilingan sendiri sehingga menciptakan cita rasa kopi lokal yang kuat. Visi kami dalam usaha brownies kopi adalah menjadikan usaha brownies kopi menjadi usaha kreatif dari petani kopi lokal, sehingga dengan cita rasa kopi yang terbuat dari biji kopi gilingan sendiri. Next. Selanjutnya ada gambaran usaha. Brownies kopi merupakan usaha om industri yang berproduksi di Jalan Pandanaran, Boyolali, Jawa Tengah. Konsep pemasaran usaha ini dilakukan dengan cara membuka kedai. Pemasaran juga dilakukan melalui media sosial kepada teman untuk disebarluaskan agar produk dapat dikenal luas oleh konsumen lainnya. Kami juga akan menjual lewat online melalui e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lainnya. Kedai brownies kopi memberi penawaran menarik bagi konsumennya, yaitu diskon di hari atau bulan tertentu seperti diskon hari ulang tahun kedai brownies kopi kami, hari kemerdekaan Indonesia, bulan Ramadan, dan lain-lainnya. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatannya. Yang pertama, proses awal lelehkan drop cooking coklat dan butter dengan teknik double boiler. Yang kedua, setelah coklat meleleh dan tercampur rata dengan butter, lalu angkat dan biarkan sampai hangat. Yang ketiga, kemudian aduk rata telur dan gula pasir menggunakan whisk sampai gula pasir benar-benar larut. Yang keempat, lalu tuangkan adonan telur dan gula pasir tadi ke dalam adonan coklat dan butter leleh sampai aduk rata. Yang kelima, lalu masukkan sedikit demi sedikit sambil diayak campuran adonan terigu, bubuk coklat, susu bubuk, dan bubuk kopi. Aduk rata boleh pakai whisk atau spatula. Yang keenam, tuangkan dalam loyang yang sudah dioles tipis mentega. Yang ketujuh, panggang dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya dengan suhu 180 derajat Celcius kurang lebih 50 menit. Dan yang terakhir, ke-8, setelah matang dan diangkat, sajikan dengan topping. Selanjutnya saya akan menjelaskan aspek pemasarannya. Segmentasi. Segmentasi adalah pembagian pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda, yang mungkin
memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda pula. Segmentasi pasar bertujuan agar segmentasi yang telah dilakukan tepat sasaran. Pertama, segmentasi geografis kedai brownies kopi di Jalan Pandanaran, Boyolali, Jawa Tengah. Kedua, segmentasi demografis brownies kopi mengarah pada anak-anak, remaja, sampai dewasa dari berbagai golongan. Ketiga, segmentasi psikografis yaitu orang-orang yang menyukai kudapan atau cemilan dengan mencoba tren-tren kuliner terbaru. Yang keempat, segmentasi perilaku yaitu dapat ditempatkan pada perilaku penduduk perkotaan yang merespon baik bisnis brownies kopi dengan rasa yang lezat dan mempunyai beberapa varian topping yang berbeda dengan yang lainnya. Selanjutnya, targeting. Bisnis brownies kopi mempunyai target pemasaran pada anak-anak, remaja, hingga dewasa semua usia dan berbagai golongan. Dan yang terakhir, positioning. Positioning dari bisnis kopi adalah menjadikan yang unik dan masa kini posisi kedai brownies kopi berada di pinggir jalan. Alasannya karena untuk dapat terlihat dengan mudah oleh konsumen. Perkiraan permintaan dan penawaran. Yang pertama ada permintaan. Menurut Sugiharto Herlambang, sifat dari permintaan pembeli pada suatu barang dan jasa menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dengan harga yang akan disepakati oleh penjual dan pembeli. Perkiraan pada permintaan potensial brownies kopi adalah dengan membagikan tester secara acak pada 10 orang konsumen dengan perbandingan 9 orang menyukai brownies kopi dan 1 orang tidak menyukai brownies kopi. Yang kedua ada penawaran. Penawaran adalah jumlah barang yang produsen ingin tawarkan atau jual pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu. Seperti misalnya pada pesaing brownies cinta dengan penawaran 20.000 dus per tahun dan brownies manja dengan penawaran 18.000 dus per tahun, sehingga totalnya 38.000 dus per tahun, sehingga rata-ratanya 19 dus per tahun. Next. Aspek pemasaran. Yang pertama ada produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Brownies kopi menjual kue brownies kopi yang berkualitas di packing dalam kemasan dus yang tertera logo brownies kopi dan juga alamatnya. Yang kedua ada harga. Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Penentuan harga jual dilakukan dengan cara menghitung biaya produksi, biaya sewa, dan biaya lain-lainnya. Berikut ini adalah harga jual dari produk brownies kopi. Yang pertama ada varian cup dengan harga 5.000, varian personalized size dengan harga 15.000, varian regular size dengan harga 40.000. Yang ketiga ada distribusi. Distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Distribusi dilakukan agar memudahkan konsumen menjangkau produk yang ditawarkan. Jalur distribusi yang dipakai adalah distribusi langsung. Produk yang disalurkan langsung dari produsen ke konsumen. Yang selanjutnya dari aspek pemasaran adalah promosi. Nah, promosi ini yaitu proses pengenalan atas produk kepada konsumen, khususnya untuk mengenalkan produk baru. Promosi dilakukan dengan berbagai cara dalam usaha untuk meningkatkan penjualan produk tersebut. Teknik promosi yang kami lakukan, yang pertama yaitu melalui brosur. Kami akan membagikan brosur produk brownies kopi di Jalan Pandanaran, Boyolali, Jawa Tengah, yaitu di sekitar toko kami. Yang kedua, melalui media sosial. Kami akan membuat iklan berupa poster dan video untuk kami sebarluaskan melalui media sosial tersebut, seperti Instagram, Facebook, Line, WhatsApp, dan lain-lain.
Yang ketiga, yaitu melalui endorsement. Nah, endorsement ini menggunakan jasa artis TikTok, artis media sosial, TikTok maupun Instagram untuk mereview produk dari kami dan agar masyarakat lebih yakin dengan produk Brownies Cookie. Yang keempat, yaitu dengan diskon. Nah, awal dari pembukaan toko Brownies Cookie, kami akan memberikan diskon sebesar 20% untuk setiap pembelian produk kami. Dan selanjutnya ada pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi kedai Brownies Cookie ini adalah di Jalan Pandanaran, Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan dekat dengan pasar, yaitu Pasar Sunggingan, sehingga lokasi tersebut ramai oleh target atau sasaran pasar. Selanjutnya ada analisis SWOT. Nah, SWOT ini S-nya adalah strength, yaitu kekuatan. Nah, kekuatan dari produk Brownies Cookie ini, yang pertama ada yaitu cita rasanya itu lokal, karena biji kopinya ini dari perkebunan milik kami sendiri dan juga kami olah sendiri biji kopinya. Yang kedua, menggunakan bahan yang pastinya berkualitas. Yang ketiga, kue brownies ini adalah salah satu makanan internasional yang pastinya sudah banyak dikenal oleh banyak orang. Nah, yang selanjutnya ada W-nya ini weakness. Weakness ini kelemahan. Kelemahan dari produk Brownies Cookie ini, dia hanya tahan 6-7 hari pada suhu normal dan 7-10 hari jika disimpan di dalam kulkas. Dan yang kedua, karena dia produk baru ya, jadi belum dikenal banyak orang. Nah, terus yang selanjutnya ini ada opportunities. Opportunities yaitu peluang. Nah, dia kan Brownies Cookie ini mempunyai produk kue brownies kopi. Nah, kopi mempunyai daya tarik tersendiri. Yang kedua, kue brownies disukai banyak orang. Yang ketiga, permintaan konsumen akan makanan ringan atau cemilan cukup tinggi. Dan selanjutnya yaitu T-nya ini threat. Threat ini adalah ancaman. Nah, ancamannya yang pertama, tidak sedikit yang sudah membuka usaha kue brownies, sehingga pesaing yang lain itu lebih terkenal seperti itu. Yang selanjutnya, aspek organisasi dan sumber daya manusia. Berikut ini merupakan struktur organisasi yang direncanakan oleh Brownies Cookie. Nama usaha Brownies Cookie, jenis usaha kue brownies rasa kopi, alamat usaha Jalan Pandanaran, Boyolali, Jawa Tengah. Nama pemilik, Aura Hakimah, Faris Naufal Permana, Feberlian Anindya Rahayu, Muhammad Faiz Asidin, Rifda Hairunisa. Status pemilik usaha, perizinan yang dibutuhkan adalah situ, surat izin tempat usaha, dan SIUP, surat izin usaha perdagangan. Brownies Cookie akan mengurus perizinan kepada ketua RT, RW, dan masyarakat sekitar yang tinggal di dekat lokasi usaha. Next. Selanjutnya, aspek produksi. Pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi telah ditentukan di Jalan Pandanaran, Boyolali, Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ditentukan dengan melihat target pasar dari usaha Brownies Cookie. Rencana dan tata layout. Kedai dibagi menjadi 2 ruangan, yaitu ruang depan dan ruang belakang. Ruang depan untuk penjualan produk dan ruang belakang untuk proses produksi kue brownies. Mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses produksi kue brownies kopi berupa oven, mixer, whisk, spatula atau solet, timbangan, dan loyang. Next. Aspek keuangan. Modal digunakan untuk membiayai pengadaan aktiva dan operasi dalam bisnis. Modal awal Brownies Cookie diperkirakan sebesar 50 juta. Modal tersebut didapatkan dari para pemilik usaha.
Jadi kesimpulan dari ide bisnis yang kami sampaikan adalah membuat kue brownies kopi yang kopinya berasal dari biji kopi olahan sendiri. Pada intinya, bisnis adalah suatu kegiatan jual beli barang atau jasa yang bertujuan membuat laba atau keuntungan yang maksimal. Ide kue brownies kopi tersebut tercetus dikarenakan rendahnya harga jual dari biji kopi, sehingga kami memutuskan untuk mengolah sendiri biji kopi tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Semua itu memerlukan pikiran-pikiran positif, maka dapat tercipta ide kreatif dan inovatif. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kurang dan salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.